Hai semua, ketemu lagi dengan motivasi rohani bersama Shaun. Terima kasih sudah setia di dalam channel motivasi rohani bersama Shaun. Apa kabarmu hari ini? Semoga kita sehat-sehat ya. Meskipun dalam pandemi corona ini, kita tetap bersemangat. Saya akan membawakan satu topik yang sangat menarik. Judulnya adalah tetap setia. Ayat yang aku ambil di dalam kitab suci ini terdapat di Bilangan pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14. Ceritanya mengenai Yosua dan Kaleb. Tentu kalian tahu cerita apa Yosua dan Kaleb itu. Nah, suatu hari Yosua dan Kaleb bersama dengan segerombolan orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Ketika orang Israel sudah dekat dengan tanah Kanaan, maka orang Israel itu pun melihat tanah Kanaan itu luas sekali. Namun mereka belum mengetahui bagaimana keadaan negeri itu, penduduknya bersifat apa, apakah ada tanaman yang subur di tanah Kanaan. Itu semuanya mereka belum tahu. Maka Tuhan menyuruh Musa untuk memilih 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Di antaranya adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Nah, suatu hari ketika 12 pengintai itu berjalan dari kemah orang Israel menuju tanah Kanaan, mereka pun mengamati apa yang telah terjadi dengan tanah Kanaan itu. Bagaimana penduduk negerinya, bagaimana tanah hasilnya, apakah subur atau tidak, apakah penduduk sana jahat-jahat atau besar-besar. Itu semuanya mereka amati. Setelah lewat 40 hari, mereka pun pulang lagi ke perkemahan orang Israel di padang gurun. Lalu berkatalah 10 pengintai itu, di antara 12 pengintai yang telah diutus Musa itu, kami telah pergi ke tanah Kanaan, dan betul seperti firman Tuhan, tanah Kanaan itu subur dan penuh buah-buah. Dan inilah hasilnya, buah anggur, buah delima, buah ara. Hanya bangsa-bangsa yang diam sana semuanya kuat-kuat, gagah-gagah. Bahkan senjata mereka lengkap-lengkap. Tapi kita mah kecil banget, seperti belalang. Kita tak dapat mengalahkan mereka. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita pasti maju, sebab Tuhan yang menyertai kita. Jangan takut pada mereka. Tapi orang-orang itu berkata, nggak mungkin, kita nggak bisa melawan mereka. Mereka udah tinggi-tinggi, besar-besar. Karena kita kan masih kecil lagi. Kalau kita berperang melawan bangsa-bangsa itu, ya kita pasti kalah deh. Akhirnya 10 pengintai itu pun memberitakan kabar busuk itu kepada segenap jemaah Israel. Akhirnya orang Israel mulai gelisah dan menangis pada malam itu. Keesokan harinya mereka pun bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami masuk ke dalam tanah yang menimpakan malapetaka atas Kanaan? Kemudian mereka pun berkata kepada seorang kepada yang lain, mari kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu Musa dan Harun pun sujud menyembah kepada segenap umat itu. Tapi Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya serta berkata, hai orang Israel, jangan takut, berdiri teguh, sebab Tuhan yang menyertai kita. Walaupun bangsa-bangsa itu sana gemuk-gemuk, kuat-kuat, besar-besar, senjata mereka lengkap, tidak. Namun ada yang lebih hebat daripada mereka, yaitu Allah kita, yaitu Tuhan semesta alam. Tapi orang Israel menolak perkataan Yosua dan Kaleb, serta mereka mengancam mereka
Lalu mereka pun melontai kedua orang itu dengan batu. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di antara Musa dan orang Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat ini menista aku? Musa, apa pendapatmu jika aku memusnahkan seluruh bangsa ini? Karena mereka bersungut-sungut terhadap aku. Lalu kata Musa, jangan Tuhan, sebab bangsa Israel adalah bangsa yang kau pilih menjadi umat Tuhan yang akan menduduki negeri yang telah dijanjikan Tuhan. Janganlah kamu binasakan mereka semua, tapi ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan kepada Musa, aku akan mengampuninya sesuai dengan perkataanmu. Hanya untuk orang yang berusia 20 tahun ke atas tidak boleh masuk ke dalam tanah yang kujanjikan itu, termasuk Yosua dan Kaleb beserta anak-anak kecil orang Israel yang sudah tumbuh menjadi dewasa. Itu semuanya boleh masuk ke dalam negeri yang kujanjikan itu. Akhirnya, tepat seperti nubuatan Tuhan, orang-orang Israel yang telah bersungut-sungut kepada Tuhan itu semuanya mati di padang gurun. Adapun 10 pengintai yang sudah memberitakan kabar busuk kepada orang Israel mengenai negeri Kanaan, semuanya telah mati kena tulah di hadapan Tuhan, karena mereka menyampaikan berita busuk kepada orang Israel mengenai hal-hal yang palsu. Tapi yang hanya hidup di antara mereka adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Apa yang kita bisa tiru dari Kaleb dan Yosua? Ternyata Kaleb dan Yosua memiliki 2 kunci, yaitu iman dan setia. Yosua dan Kaleb mempunyai iman yang besar sehingga mereka ingat bahwa Tuhanlah yang menyertai mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah setia. Mereka setia kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh sama Kaleb dan Yosua, itu semuanya mereka setia. Tuhan berfirman kepada Kaleb dan Yosua, maju kamu. Kalau Yosua menurut maju mereka, tapi kalau Tuhan suruh mundur, mereka mundur. Bukannya seperti 10 pengintai itu, dia banyak maju, mereka mundur. Itu artinya mereka nggak setia. Itulah kedua kunci dari Kaleb dan Yosua. Nah, sebelum inti yang aku sampaikan pada siang hari ini, kita akan mendengarkan special song yang berjudul Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita
demikianlah special song yang saya bawakan pada siang hari ini. Jadi intinya adalah kita jangan berbuat dosa seperti 10 pengintai itu. Kita harus memiliki 2 kunci seperti yang dipunyai oleh Kaleb dan Yosua. Terdapat dalam Bilangan 14 ayat 9. Begini perkataan Yosua dan Kaleb. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Demikianlah motivasi rohani yang saya bawakan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.